Silakan untuk HP bisa dimodel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang berhormat Bapak Haji Salamun Sarjana Pendidikan Islam, Kepala SNMP Gunung Kidul. Yang saya hormati Bapak Suhadi selaku narasumber workshop pengenalan model pembelajaran STEM. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Gunung Kidul. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara workshop pengenalan model pembelajaran Sport Education Model pada KBS Berlian SD Negeri Gunung Kidul oleh Bapak Suhadi SPD dengan tiada halangan serta permohonan. Allah SWT Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga tetap terinfahkan kepada kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang akan nasyarakat Allah kalian beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya menambah keberkahan dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kita semua, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya bernama Semangat Nasionalisme Kita sebagai Bangsa Indonesia kepada dua WSBD Bapak Ibu dimohon agar dulu. Hiduplah Indonesia Raya, dua tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sana waktu berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bapak Ibu dimohon berdiri. Terima kasih kami ucapkan kepada SDSD. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala SDSD Gunung Kidul kepada Bapak Haji Salamun Sarjana Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari menjelang siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak yang saya hormati, pertemuan kali ini adalah workshop atau penyampaian pengenalan salah satu metode atau cara mengajar Bapak dan Ibu guru. Oleh karena itu, mohon dengan hormat nanti apa yang akan disampaikan oleh narasumber bersama-sama kita kaji, kita pelajari bersama. Barangkali dengan metode itu bisa diterapkan pada pelajaran-pelajaran lain. Yang endingnya semoga anak-anak kita yang bersekolah di sini bisa ada peningkatan mutu pendidikan yang ada di SD itu.
bersama-sama. Semoga hari ini kita tambahan ilmu yang lantaran narasumber kita Bapak Su. Oleh karena itu secukupnya menghormati disampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Haji Salaman SPDI. Acara berikutnya adalah penyampaian workshop pengenalan model pembelajaran sport education model. Yang sebelumnya izinkan seperti biasa saya lebih semangat akan berpanggil sedikit. Dianjurkan makan soto. Senangnya hati bertemu Suraya. Beri kesempatan Pak Hardi berpidato, mohon dengarkan jangan beliau. Kepada Bapak Hardi dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Salamnya SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Borobudur. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan, kenikmatan sehingga saya bisa membersamai Bapak Ibu semua dalam agenda saya, yaitu pembuatan bukti karya saya dalam kegiatan PKB. Di sini saya melakukan workshop pengenalan model pembelajaran sport education. Sholawat serta salam kita lakukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menantikan syafaatnya di Yaumil Akhir. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada saya atas waktunya, tempat, pengambilan gambar dan video dalam agenda kegiatan saya, yaitu PKD. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah menyempatkan waktu dalam tengah kegiatan yang begitu padatnya sehingga bisa menghadiri kegiatan saya ucapkan terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan memperkenalkan model pembelajaran sport education model SEM atau yang sering disebut ini pada komunitas belajar kita yang ada di sekolah, yaitu namanya Berlian. Nah, definisi tersendiri untuk sport education model itu berkembang sejak tahun 1994 oleh Daryl Sidenton, itu seorang pakar pendidikan jasmani, di mana dia menjelaskan bahwa sport education model atau SEM itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan lebih luas, bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Jadi tidak hanya sebagai pemain saja, tapi seluruh bagian yang ada di pertandingan itu bisa dilaksanakan. Kemudian dalam pengembangan sport education model dalam pembelajaran yang harus diperhatikan, yang pertama itu adalah pengalokasian waktu, karena waktu yang dibutuhkan dalam
model set ini durasi waktunya itu lebih lama karena bisa berjalan satu musim kompetisi atau satu rangkaian pertandingan dari penyisian sampai babak akhir atau babak final. Kemudian yang kedua, pengorganisasian peserta didik, di mana peserta didik itu dikelompokkan dengan keberagaman dan berimbang antara kelompok satu dan yang lain. Kenapa kok harus dibagi berimbang? Karena di situ nanti kalau siswanya terlalu dominan, kelompok yang satu tidak akan jalan atau pasif, yang jelas seperti itu. Jadi ada anak yang pintar dengan dan kurang, itu harus dibagi secara merata agar bisa berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu berbagai peran. Nah, di sini untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berbagai peran dalam satu tim. Selain menjadi pemain, peserta dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer, kemudian peralatan, wasit, pencatat skor, bahkan sampai tim medis ataupun sampai ke reporter, itu pun bisa. Kemudian permainan dimodifikasi. Nah, dalam set ini permainan bisa dimodifikasi. Dan yang tujuannya di sini permainan yang dikompetisikan dapat dimodifikasi agar semua peserta didik dapat meraih kesuksesan. Misalnya dalam permainan bola basket 3 lawan 3, atau bisa sepak bola bisa 5 lawan 5, tidak harus 11 lawan 11, asalkan itu bisa berjalan dan bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian tujuan ada 2. Yang pertama, tujuan umum set. Secara umum, tujuan dari sport education model adalah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif, berpengetahuan, terliterasi, dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Kok bisa? Nah, di sini kan ada siswa contoh jadi peran pelatih. Nah, jadi siswa itu ya dia berperannya sebagai pelatih, mengatur temannya dalam bermain, mengatur strategi dan lain sebagainya. Kemudian bisa menjadi reporter, ya dia harus mengambil gambar, caranya seperti apa, posisinya di mana, pengambilan gambarnya bagus, dan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan jangka pendek sport education model. Yang pertama, mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga dan kebugaran. Yang kedua, partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuannya. Misal kalau dia dalam bermain sepak bola tidak bagus, dia bagus menjadi tim medis, dia posisikan dia sebagai tim medis. Nah, ini mengajarkan kepada peserta didik, misal kok dia tujuannya besok jadi perawat atau di bidang kesehatan, nah di awal dari ini bisa diterapkan untuk di masa yang akan datang. Kemudian berbagi perencanaan dan administrasi kompetisi olahraga. Jadi peserta didik diajarkan administrasi dalam menyelenggarakan kegiatan event olahraga, dari persiapan, menyiapkan daftar pemain dan lain sebagainya, pengaturan waktu, jadwal, seperti itu. Yang selanjutnya, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Nah, jadi di dalam set ini anak-anak itu dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi di situ bebas untuk mengutarakan pendapatnya.
Kemudian yang selanjutnya itu membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya menghargai ritual dan konvensi yang memberikan makna unik bagi olahraga. Yang selanjutnya itu mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah olahraga. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang menjadi wasit, pelatih dan peran yang lainnya yang bisa diperankan. Kemudian yang selanjutnya itu terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Jadi untuk model pembelajaran SET ini bisa diterapkan dalam pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler. Jadi ketiga jenis itu bisa menggunakan model SET ini. Yang selanjutnya prinsip-prinsip manajemen kelas dan pengembangan perilaku peserta didik dalam pelaksanaan SET. Yang pertama, rutinitas manajemen kelas. Jadi dalam memanajenya itu harus sangat selalu rutin, karena untuk anak-anak SD masih butuh bimbingan yang lebih banyak. Kemudian manajemen kelas preventif, kemudian pengembangan perilaku yang sesuai dengan tim, kemudian pengelolaan waktu yang efektif, dan pemberian umpan balik konstruktif. Nah, usahakan dalam pemberian umpan balik itu adalah umpan balik yang baik, yang memotivasi peserta didik, agar peserta didik itu termotivasi dalam mengikuti setiap kegiatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada penilaian dalam SET. Nah, penilaian dalam SET karena ini satu musim bisa digunakan itu yaitu penilaian otentik dan penilaian portofolio. Di mana penilaian otentik itu sendiri merupakan asesmen. Otentik merupakan proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang bermakna. Jadi penilaian secara nyata yang dilaksanakan ketika proses pembelajaran itu terjadi. Kemudian yang selanjutnya penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio tersendiri merupakan metode penilaian berkesinambungan dengan berbagai kumpulan informasi atau dokumentasi hasil pekerjaan seseorang yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu dan disimpan pada suatu bundle secara sistematis dan terorganisir. Selanjutnya, manfaat SET. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama sebagai dampak adanya perilaku olahraga. Yang kedua, meningkatkan partisipasi keterlibatan peserta didik dalam aktivitas fisik menjadi meningkat. Ini bisa digambarkan, misal anak-anak putri kadang sulit sekali untuk bergerak atau mengikuti kegiatan. Dengan model SET ini diharapkan peserta didik yang tidak aktif bisa menjadi aktif. Contoh, ketika anak putri tidak bisa main sepak bola, ya diposisikan sebagai pelatih atau tim medisnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi siswa dalam pendidikan jasmani. Yang selanjutnya meningkatkan keterampilan peserta didik
Yang selanjutnya peningkatan pemahaman terhadap aturan pertandingan. Jadi di situ peserta didik dapat mengetahui aturan pertandingan. Kemudian peningkatan interaksi antar peserta didik karena sistemnya kelompok, jadi interaksinya lebih sering dan diharapkan dengan set ini tidak ada kesenjangan gender. Jadi antara perempuan dan anak laki-laki bisa berperan sama dan mendapatkan pembelajaran yang sama. Selanjutnya keterlibatan secara aktif terhadap belajar secara berkelompok. Nah, yang selanjutnya ini saya akan memutarkan sebuah video tentang pembelajaran aksen. Nah, nanti seperti ini pelaksanaannya. Nah, di sini itu adalah sebagai penyelenggara di rumah ini. Itu yang di belakang adalah pesertanya, kebunya. Nah, ada yang sudah penonton, ada yang sudah ketua panitia. Ini pada saat pelaksanaan pertandingan ya, seperti pertandingan sesungguhnya. Ada wasit, ada latihan, dan lain sebagainya. Dan cara pembukaannya, jadi mengajarkan pada siswa dalam menyelenggarakan event. Nah, itu ada ruang mengambil gambar. Koordinasi juga. Itu ada pemandu suaranya dalam penonton. Itu hal-hal unik dalam pelaku olahraga seperti itu. Ada proses. Nah, itu medisnya juga seperti itu. Jadi mengajarkan kepada siswa agar berlatih dari medis tentang kesehatan. Nah, itu peran sebagai pelatih di situ. Jadi reporter juga. Mengajarkan fair play dalam olahraga. Ini pemenang sepertinya, trofinya, ada penghargaannya. Jadi itu yang bisa saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Ada kurang atau lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sambung lagi nanti dalam sesi berikutnya. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Suhadi. Jadi kita bisa menerapkan nantinya di kelas, walaupun tidak olahraga, bisa diterapkan pada mata pelajaran yang lain. Asal berikutnya adalah sesi tanya jawab ataupun menanggapi. Kami serahkan kepada Bapak Ibu semua. Dipersilakan. Urut dulu dari siapa ini? Dari Ibu Pami Supriyati.
Terima kasih atas waktunya Pak yang diberikan. Saya hanya mengapresiasi luar biasa seandainya hal itu bisa dilaksanakan di SD kita. Pasti anak-anak akan sangat senang sekali. Saya berharap untuk Bapak Suwardi agar segera, tidak hanya Bapak Suwardi, teman-teman untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut di SD kita. Jadi anak-anak akan senang sekali karena semuanya semua anak terlibat dalam kegiatan. Begitu saja lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan bertanya Pak ya saling berbagi sharing saja, ini menambah pengetahuan saya terutama tentang sport education model. Ini kalau kita sebagai guru kelas, saya sudah ada bayangan mengenai penerapannya bagaimana. Saya di kelas 5 mungkin kalau kita tarik ada materi wawancara, nah itu di situ ada sebagai reporter nanya, tercatat, tulen yang lain-lainnya sebenarnya. Terus kalau dikaitkan dengan co-curricular juga kita bisa dengan di mata pelajaran yang lain atau co-curricular adalah kita kaitkan dengan bermain peran, itu kan juga bisa masuk. Seperti itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ardi, yang pertama tentunya saya juga mengapresiasi andai kata dengan metode atau model desain ini diterapkan di SD Gunung Kidul, yang pertama akan menjadikan anak-anak itu. Yang kedua, saya yakin anak-anak akan tumbuh rasa kedewasaannya. Oleh karena itu, saya juga mengharapkan dengan metode atau model ini SD Gunung Kidul juga dilaksanakan yang benar, lebih setelah kita melaksanakan evaluasi akhir semester. Yang perlu atau yang ingin sekali saya tanyakan adalah dengan pembelajaran model sport edukasi model, tentunya kan ingin mengetahui sejauh mana peserta didiknya itu dalam melaksanakan kegiatan yang disebut dengan evaluasi tadi bisa sudah ya, serta akan dilakukan tindak lanjut. Apakah ada semacam bukti ataupun cara selain cara itu untuk mengetahui anak itu sudah sesuai dengan kompetensi atau belum untuk melaksanakan tindak ya? Terima kasih sekali Bapak Ibu atas masukan dan pertanyaannya. Ini tadi dari Bu Awi masuk lagi, kemudian Pak Isan juga, kemudian dari Pak Salamu itu ada tentang penilaian. Jadi penilaian otentik itu dilaksanakan ketika proses telah berlangsung ya Pak. Tidak hanya menilai keterampilan. Biasanya kan saya misal di sini dalam penilaian lari gitu Pak, kebugaran ya usahanya buatnya berapa. Tapi dalam penilaian otentik ini, misal dalam kegiatan lempar tangkap, ketika bermain lempar tangkap, apakah dia ketika permainan sudah bisa menangkap atau tidak? Nah itu dilaksanakannya seperti itu. Jadi di sini tujuan saya itu agar guru tidak selalu menjadi monoton Pak, selalu tidak guru terus, tapi di sini adalah siswa yang peran aktif siswa itu sangat diperlukan. Daruratnya Pak saya Pak, dan di sini jadi untuk penilaian otentik itu kita yang pertama menentukan tujuan, kemudian ketercapaian tujuan pembelajaran, karena kita dituntut untuk mengeluarkan angka,
kata, jadi kita harus mengkonversikan dari sebuah kalimat menjadi angka. Nah, di sini rubriknya ini Pak, ada komponen apa saja yang akan dinilai, kemudian dia dalam level berapa, level 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, level ini bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita, dibuat 4 level atau 5 level. Nah, ini kemarin saya membuat 5 level, di mana level yang pertama yaitu berisi indikator. Misal peserta didik tidak bisa melaksanakan yang tak carikan yang komen saja, banyak sudah komen mati ya sudah seperti itu gimana. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada rubriknya, ada level 1, 2, 3. Sebetulnya rapor kita itu mengacu penilaiannya seperti ini Pak. Jadi mungkin seperti itu Pak. Assalamualaikum. Barangkali ada yang lain ngobrol yang mau ditanyakan. Ya, saya nambahin lagi tadi Pak Esa kerjaan kurikuler dan pembelajaran ya, itu bisa diterapkan di mata pelajaran yang lain, baik dalam pembelajaran intrakurikuler ataupun kurikuler, bahkan kegiatan yang sudah dilaksanakan itu seperti sholat duha. Nah, itu dirancang, tapi siswa yang berperan aktif, yang jadi imamnya siswa, penyiap tempatnya siswa, jadi guru hanya duduk manis mandang bocah. Sebetulnya itu makanya sebagai guru itu jangan mindsetnya dirubah. Jadi dulu guru sangat dalam kelasnya itu berperan aktif, apa kita guru, siswanya diam. Ketika ditanya nggak mau itu guru. Nah, jadi kita merancang dari A sampai Z. Siswa ini nanti bersama ini, bersini kami ini dilaksanakan, kita duduk nyawa. Kalau yang tidak bisa kita dekati, berikan penghalusan yang muncul itu ingat daripada anak yang lain. Jadi era sekarang ini ditutup seperti itu. Jadi lebih baik anak mencoba tapi tidak bisa daripada diam saja seperti itu. Karena pasti akan terkenang oleh anak ketika dulu saya kelas 5 SD tidak bisa melakukan guling pipa. Nah, ketika diajari Pak ini bisa guling pipa, itu kan sangat berkesan kepada peserta didik. Nah, teringat terus. Nah, tujuan dari pendidikan adalah tidak saat itu anak bisa menyelesaikan, tapi akan digunakan ketika era-era yang akan datang 10 tahun, 20 tahun ke depan seperti itu. Jadi memori anak tidak langsung diterapkan, tapi efeknya adalah di tahun yang akan datang. Contoh dalam set tadi diajari sebagai tim medis. Siapa tahu besok jadi perawat atau petugas kesehatan, kemudian jadi ketua penyelenggara, bahkan besok bisa jadi kepala desa atau apa seperti itu. Seperti itu. Terima kasih. Barangkali ada yang lain yang mau. Ibu, apakah saya cukup atau ada yang menambahkan ataupun mengulangi tidak? Pertanyaan. Cukup ya? Cukup. Selama kurang lebih 30 menit kita selesai. Yang disampaikan bagus sekali tadi oleh Pak Suhadi. Saya ada kata-kata hikmah ini Pak. Kalimat hikmah dalam bahasa Arab yang artinya ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amalin sesuai yang tidak amal. Jadi mari kita praktekkan ilmu yang saya peroleh dari Bapak Suhadi dan hari ini. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Dari awal sampai akhir apa yang saya sampaikan mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya dari Wati, kita baca bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.